Halo kawan, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik. Video kali ini akan membahas tentang kisah cinta yang berakhir di meja pengadilan. Kisahnya sudah cukup terkenal dan sudah diadaptasi pada beberapa judul film. Now, let's get into the case. Lorena Gallo lahir di Ekuador pada tahun 1969. Dia dibesarkan di Venezuela. Dia gemar menonton siaran TV dan film-film Amerika dan menjadi sangat terpesona dan terkagum-kagum pada segala hal tentang Amerika. Pada tahun 1987, Lorena berhasil mendapatkan visa pelajar ke Amerika. Dia mendaftar di Northern Virginia Community College yang berada di Virginia, Amerika Serikat. Lorena pun segera berangkat ke sana dengan semangat penuh. Dia berencana mewujudkan impiannya. Impian tentang menjalani sebuah kehidupan ala Amerika seperti yang selama ini dilihatnya di film-film Hollywood. Sesampai di Amerika, sembari sekolah, Lorena juga bekerja sebagai ahli manikur di sebuah salon kecantikan milik Jana Bisutti. Suatu hari, saat menghadiri acara di sebuah klub dansa yang berada dekat pangkalan Korps Marinir Amerika yang ada di Quantico, Lorena bertemu dengan Kopral Lance John Wayne Bobbitt yang berasal dari Niagara Falls, New York. Pertama kali bertemu, mereka berdua langsung terpikat satu sama lain. Love at the first sight atau cinta pada pandangan pertama. Seperti itu kira-kira yang mereka rasakan saat itu. Di mata Lorena, John sangat tampan, bermata biru, bertubuh tegap. Bagi Lorena yang terpesona pada Amerika, bertemu John, seorang marinir Amerika, seperti bertemu seorang idola. Baginya, John adalah jawaban dari mimpinya untuk hidup di Amerika. Tak kalah dengan Lorena, di mata John penampilan Lorena sangat cantik dan menarik. Aksen Inggris Spanyolnya terdengar imut di telinga John setiap kali Lorena bicara. Perawakannya yang mungil membuat Lorena tampak seperti gadis yang manis, polos, dan tak berdosa. Semua hal tentang Lorena membuat John sang marinir tergila-gila. Lorena adalah penganut Katolik yang sangat taat, sehingga selama 9 bulan berpacaran, mereka tidak pernah melakukan hal-hal di luar norma agama. Karena keduanya tidak mau saling kehilangan, akhirnya pada 18 Juni 1989, mereka meresmikan hubungan itu. Saat menikah, Lorena berusia 20 tahun dan John berusia 22 tahun. Sayangnya, bahtera rumah tangga mereka yang diawali dengan kebahagiaan dengan cepat berubah menjadi ajang pertengkaran. Lorena menyalahkan kekerasan yang dilakukan John padanya menjadi penyebab hancurnya pernikahan mereka. Lorena mengklaim bahwa John memukulinya, memaksanya melakukan hubungan intim tidak normal, kemudian memaksa Lorena melakukan aborsi, bahkan mengancam akan mendeportasinya dari Amerika. John tentu saja menyangkal semua tuduhan yang dituduhkan Lorena padanya. John menyalahkan keserakahan Lorena lah yang menjadi penyebab hancurnya pernikahan mereka. John mengatakan, secara umum Lorena adalah istri yang baik, tetapi Lorena terlalu terobsesi pada mimpinya untuk memiliki kehidupan ala Amerika seperti di film. Menurut John, Lorena terlalu banyak menuntut dan tidak sabaran. Lorena sering menuntut John untuk membelikan barang-barang mewah seperti yang dimiliki bosnya, Jana Bisutti. Lorena ingin punya rumah besar, mobil mewah, dan lain sebagainya. Di tengah prahara rumah tangga mereka, pada tahun 1991, John pensiun dari marinir. Akibatnya, John kehilangan penghasilan tetapnya dan hanya mengerjakan pekerjaan sambilan dengan pendapatan tidak seberapa. Situasi itu menjadikan Lorena mau tidak mau mengambil alih peran John sebagai pencari nafkah utama. Karena penghasilan John berkurang, kondisi keuangan mereka semakin tidak menentu. Pertengkaran terus-menerus terjadi dan dalam beberapa kesempatan John melakukan kekerasan fisik pada Lorena. Saking seringnya bertengkar, terkadang keributan dimulai dari hal-hal sepele seperti remote TV dan lainnya. Keduanya juga beberapa kali menelpon 911 untuk melaporkan satu sama lain akibat keributan yang terjadi.
John jadi sering mabuk-mabukan karena stres melihat kondisi rumah tangganya. Dan Lorena juga sempat tertangkap menggelapkan uang jana bosnya sebesar $7.200 Amerika. Dengan alasan dia sedang putus asa karena harus menghidupi John dan dirinya. Lorena dan John kemudian juga harus kehilangan rumah mereka. Akibat sering menunggak cicilan, rumah itu pun disita. Pasangan itu kemudian pindah ke sebuah apartemen kumuh dekat daerah Manassas Park, Virginia. Sampai pada suatu dini hari, pada tanggal 23 Juni 1993, John pulang ke apartemen bersama seorang temannya, Robert Johnston, dalam keadaan mabuk setelah pergi minum-minum semalaman. Robert langsung tertidur di ruang tamu, sedangkan John pergi ke kamar tidur. Di sana, Lorena sedang tertidur pulas. Berdasarkan pengakuan Lorena, malam itu sekitar pukul 4:30 dan 4:30 pagi, John naik ke kasur dan berusaha mendekatinya. John tiba-tiba menindih tubuh Lorena bermaksud untuk melakukan hubungan intim. Tindakan John membuat Lorena terbangun. Dia kemudian berusaha menolak, tapi John tetap memaksa. Akhirnya, John memperkosa Lorena. Setelah selesai melakukan aksinya, John pun tertidur. Lorena kemudian bangun dan pergi ke dapur untuk mengambil segelas air minum. Saat meminumnya, dalam hati Lorena berkata pada dirinya, "Dia terus-terusan menyakitiku. Aku tidak boleh membiarkan tindakan John barusan terjadi lagi padaku atau pada wanita manapun." Saat di dapur itulah Lorena melihat sebilah pisau. Dia kemudian mengambil pisau itu, berjalan kembali ke kamar. Dia naik ke atas kasur di mana John sedang tertidur pulas, membuka selimutnya, dan memotong alat kelamin John. Setelah itu, Lorena segera melarikan diri dari tempat kejadian. Dia masuk ke mobilnya dan mulai menyetir. Dalam perjalanan, Lorena baru menyadari dia masih menggenggam potongan kemaluan John. Saat mobilnya melintasi persimpangan jalan Maple Drive dan Old Centerville Road, Lorena kemudian melemparkan potongan itu keluar jendela dari sisi pengemudi. Potongan itu pun mendarat di area berumput di seberang toko 7-Eleven. Karena syok, Lorena merasa seperti lupa ingatan. Dia berpikir saat itu dia sedang berangkat kerja dan mengendarai mobilnya menuju salon tempat kerjanya. Tapi sesampai di sana ternyata salon itu masih tutup. Lorena pun kemudian mengarahkan mobilnya menuju rumah Jana Bisuti, bosnya. Sedangkan di rumah, John yang saat terbangun mendapati dirinya kehilangan alat kelaminnya akibat aksi Lorena. Dia merasa seperti sedang bermimpi buruk. Tetapi John mencoba untuk tetap tenang sambil berusaha menghentikan pendarahan. Dia meraih handuk yang berada di dekatnya, dan dengan handuk itu, John berusaha menekan area sumber pendarahan. John berusaha memakai celananya sambil terus mencoba menekan area itu. Dia kemudian dengan perlahan-lahan berjalan ke ruang tamu di mana temannya Robert tertidur. John lalu berusaha membangunkan Robert untuk minta tolong diantar ke rumah sakit. Saat Robert bangun dan melihat ceceran darah di mana-mana, dia menjadi panik. Robert secepat kilat membawa John ke rumah sakit Prince William dalam waktu hanya 5 menit. Saat tiba di unit gawat darurat, dokter dan perawat berpikir darah yang mengucur berasal dari lengan John. Tetapi saat dokter memeriksanya, tidak ditemukan luka pada lengannya. Dokter yang bingung menanyakan kepada John, "Di mana lukanya?" Dan John hanya menunjuk ke area bawah tubuhnya. Ketika dokter membuka handuk yang menutupinya, mereka semua ternganga melihat kondisi bagian bawah John yang hilang dan terpotong. Di tempat lain, Lorena yang sudah tiba di rumah Jana menceritakan semua yang baru saja terjadi. Jana pun segera menelpon polisi. Dia melaporkan apa yang terjadi dan memberikan informasi kepada polisi lokasi di mana Lorena membuang potongan alat kelamin John. Untungnya, petugas berhasil menemukannya tergeletak di atas rerumputan. Mereka segera membawa potongan itu ke toko 7-Eleven di seberang jalan. Petugas kemudian membungkusnya dengan kantongan hotdog yang tersedia di sana dan meletakkannya di atas es batu. Kemudian segera membawanya ke rumah sakit Prince William tempat John dirawat.
Dr. James Sen, seorang ahli urologi, dan Dr. David Berman, seorang ahli bedah plastik, akhirnya berhasil memasang kembali aset berharga milik John dalam sebuah operasi super ajaib selama 9,5 jam. Lorena pun kemudian ditahan pihak kepolisian atas tindakannya untuk dimintai keterangan. Insiden itu terjadi saat Lorena Bobbitt berusia 24 tahun dan John Wayne Bobbitt berusia 26 tahun. Persidangan mereka menjadi pusat perhatian di Amerika dan dunia internasional. Sebagian mendukung Lorena dan ada sebagian mendukung John. Keduanya mendadak jadi populer bak selebriti karena kasus mereka mendunia. Persidangan mereka bahkan disiarkan di TV secara langsung. Bahkan di sekitar gedung pengadilan, banyak orang menjual souvenir dan merchandise yang berkaitan dengan kasus mereka. Persidangan atas John Bobbitt dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 10 November 1993. John Bobbitt didakwa atas penyerangan seksual dalam perkawinan dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dalam kesaksiannya, John menegaskan bahwa tidak terjadi pemerkosaan terhadap Lorena pada malam itu dan hubungan intim yang terjadi dilakukan atas dasar suka sama suka. Kemudian, pada 11 November 1993, juri yang terdiri dari 9 wanita dan 3 pria memutuskan John tidak bersalah atas penyerangan seksual dalam perkawinan. Sedangkan persidangan atas Lorena dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 20 Januari 1994. Lorena didakwa atas tindakan melukai secara sadis dengan ancaman yang sama 20 tahun penjara. Di pengadilan, Lorena memberikan pengakuan. Dia mengatakan bahwa tindakan itu dilakukannya bukan karena ingin memberi pelajaran atas tindakan John padanya, tetapi sebagai sebuah pembelaan diri untuk bertahan antara hidup dan mati, karena Lorena merasa terancam akibat perbuatan John. Pengacara Lorena kemudian mengajukan alasan kegilaan sesaat dalam pembelaannya. Akhirnya, pada 21 Januari 1994, juri yang terdiri dari 7 wanita dan 5 pria memutuskan bahwa Lorena dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan tindakan melukai secara sadis dengan alasan kegilaan sesaat. Tetapi pengadilan tetap menganggap perlu dilakukan evaluasi atas kondisi kejiwaan Lorena, sehingga pengadilan mengirim Lorena menjalani terapi dan evaluasi kejiwaan di Central State Hospital, Petersburg, Virginia. Meski keduanya dinyatakan tak bersalah dan bebas dari hukuman, John sempat terkejut dan kecewa mendengar Lorena bisa bebas setelah melakukan tindakan yang sadis padanya. Namun apa mau dikata, keputusan pengadilan tidak bisa dirubah. Lorena pun segera masuk ke rumah sakit untuk dievaluasi sesuai putusan pengadilan. Setelah 45 hari dievaluasi, para dokter memutuskan bahwa Lorena bukanlah ancaman bagi dirinya atau masyarakat. Dia pun dibebaskan dari rumah sakit jiwa. Saat itu Lorena sempat menyatakan penyesalan atas tindakannya. Akhirnya pada tahun 1995, pasangan Bobbitt yang telah 6 tahun menikah mulai mengurus perceraian mereka dan akhirnya pasangan itu resmi bercerai. Akibat insiden itu, Lorena kehilangan semuanya. Dia tidak punya sepeser pun uang dan sempat berpikir untuk pulang ke orang tuanya di Venezuela. Tetapi Lorena tidak menyerah. Dia masih ingin meraih semua mimpinya di Amerika. Pada musim panas tahun 1994, akhirnya Lorena mengangkat sumpah dan secara resmi menjadi warga negara Amerika. Dia membawa seluruh keluarganya pindah ke Amerika dengan harapan merubah kehidupan mereka. Lorena kemudian kembali menuntut ilmu di Community College, di mana dia bertemu dengan sahabat yang menjadi pasangan sejatinya, David Bellinger. Mereka menjalin hubungan yang langgeng, dan pada tahun 2005 mereka dikaruniai anak. Lorena melahirkan seorang bayi perempuan. Kemudian di tahun 2007, Lorena mendirikan Yayasan Lorena Gallo, sebuah yayasan yang didedikasikan untuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Kehidupan yang selalu diimpikannya akhirnya didapatkan Lorena bersama David. Bukan hanya sebuah keluarga yang bahagia, tetapi juga seluruh keluarga besarnya berkumpul di Amerika. Dan Lorena juga mendapat pekerjaan yang mapan. Lorena akhirnya membuat pilihan tepat untuk hidupnya. Dia bukan lagi seorang anak perempuan imigran
yang berlinang air mata bersembunyi di balik rambut hitam panjangnya yang dulu sering dilihat orang saat persidangan kasusnya dengan John disiarkan di TV. Dia kemudian memutuskan tidak lagi memakai nama Bobbitt dan menggantinya dengan nama kecilnya Gallo. Lorena Gallo yang sekarang terlihat lebih tegar dan sangat percaya diri. Lalu, bagaimana dengan John Bobbitt setelah insiden itu? I want to go to Vegas. Pindah dan menetap di Las Vegas. Itulah pilihan John setelah persidangan berakhir. Kesuksesan operasi yang dijalaninya tidak hanya sekedar menyambung kembali asetnya yang terpotong, tetapi juga merubah ukurannya menjadi lebih dari normal. Di Las Vegas, John memanfaatkan popularitasnya dari insiden yang terjadi pada dirinya untuk meraup keuntungan. John mendapat bayaran dari interview di media-media. Dia bahkan sempat membintangi beberapa film dewasa. John sempat menikah 2 kali lagi setelah bercerai dari Lorena. Dia menghadapi banyak tuntutan mulai dari penyerangan, pelecehan, dan pencurian. Meski beberapa dari tuntutan itu, John terbukti tidak bersalah. Namun, nama besar John dimanfaatkan banyak orang untuk mengambil keuntungan darinya. Meski awalnya berhasil mengumpulkan uang yang cukup banyak dari semua usahanya itu, tetapi karena pengaruh gaya hidup buruk yang dijalaninya, John berakhir lebih miskin dari sebelumnya. Hingga akhirnya pada tahun 2014, John mengalami kecelakaan yang mematahkan lehernya. Dia mendapat ganti rugi akibat kecelakaan itu, dan saat ini John menggantungkan hidupnya dari uang ganti rugi itu. Akhirnya pada bulan Mei 2018 ketika seorang penulis mewawancarai John, saat itu ia sudah berusia 51 tahun. Dia menunjukkan sedikit penyesalan atas kegagalan pernikahannya dengan Lorena. Dia mengatakan seandainya saja Lorena sedikit bersabar malam itu, menunggunya bangun tidur, baru kemudian membicarakan masalah mereka, mungkin saja saat ini mereka masih menikah dan bahkan memiliki keturunan. John juga mengatakan bahwa dia tidak memukul Lorena atau wanita-wanita lain yang hadir di hidupnya setelah Lorena. John mengatakan bahwa dia adalah seorang marinir. Dia dilatih untuk melindungi orang, bukan untuk menyakiti mereka. Pada akhirnya jalan hidup John dan Lorena mengarah pada tujuan yang berbeda. Lorena mendapatkan keluarga impiannya, menjadi lebih sukses dan bahagia, sedangkan John malah terpuruk dalam sebuah kegagalan dengan kondisi cacat akibat kecelakaan. Semuanya adalah konsekuensi dari pilihan hidup yang diambil masing-masing setelah insiden itu terjadi. Sampai saat ini, baik John maupun Lorena tetap berpegang pada kebenaran mereka masing-masing tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam insiden malam itu. Tetapi keduanya setuju bahwa pernikahan mereka yang buruk menjadi penyebab utama. Kehidupan itu selalu dihadapkan pada suatu pilihan. Seperti sedang berada di persimpangan jalan, kita pun terkadang bisa salah memilih jalan. Saat salah jalan, sebaiknya kita menepi dulu sejenak, kemudian memutar untuk kembali ke titik awal dan mengganti jalan yang salah dengan yang benar. Begitu pula dalam hidup ini, saat kita memutuskan sesuatu yang salah, menepi dan tarik nafas, memutar untuk introspeksi dan memperbaiki yang salah. Jangan lupa like, share, subscribe ya. Terima kasih.